Sesekali kita harus mengecek sudah sejauh mana proses pengurusan STR kita di website KTKI. Nah, di sini kita bisa membuka browser Chrome atau yang sejenisnya, kemudian ketik di bagian pencarian ktki.kemkes.go.id, atau biasanya sudah langsung muncul pilihan seperti ini, maka kita tinggal arahkan saja. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pilih yang STR Online Fair 2.0. Kemudian kita akan langsung diarahkan ke aplikasi STR Fair 2.0. Masuklah, kemudian tutup. Masukkan email dan PIN serta kode captcha ya. Email dan PIN ini tentu saja email dan PIN yang kita ajukan pada saat pertama kali meminta PIN STR. Kode captcha tinggal ikuti yang warna merah. Klik masuk. Lalu kemudian di sini ada 4 pilihan. Maka yang kita pilih adalah cek status. Tinggal cek status saja. Dan kita akan melihat hasilnya sudah sejauh mana STR yang kita miliki. Di sini kita lihat bahwa STR sudah dikirim sejak 20 Mei 2020. Jadi sudah cukup lama STR tersebut dikirimkan. Oke, untuk mendapatkan file akses STR, website ktki.kemkes.go.id dan klik saja aplikasi STR Online Fair 2.0 yang ada gambar kartunnya perawat. Kemudian klik kotak di sebelah kiri bawah dan tutup. Masukkan email, PIN dan kode captcha. Email dan PIN ini kita bisa lihat di kiriman KTKI ya, di email yang kita ajukan saat mengajukan PIN baru. Klik tombol masuk. Tunggu beberapa saat. Nah, berhasil login. Kemudian kita bisa lakukan cek status terlebih dahulu untuk memastikan sudah di tahap berapa STR kita ini, atau sudah sampai sejauh mana proses perpanjangan STR online kita. Nah, ini sudah masuk di tahap kelima atau langkah kelima. Permohonan Anda sudah dicetak dan menunggu pengiriman. Apabila sudah masuk langkah kelima atau tahap kelima ini, kita bisa meminta soft filenya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mendownload dulu kartu registrasi kepemilikan STR ya, cetak kartu registrasi, download. Setelah di-download, kita kemudian bisa membuka hasil downloadannya ya, untuk melihat nomor STR kita. Jadi di langkah kelima itu kita sudah bisa melihat nomor STR kita seperti ini ya, kartu registrasi STR. Nah, ini kalau kita scan yang barcode-nya itu ya. Nah, itu ada barcode aplikasi barcode apa saja terserah, nanti akan muncul data-data pemilik STR-nya. Ini tidak memungkinkan dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu bukalah email kita untuk mengajukan permintaan soft file STR ke KTKI. Alamat email yang dituju untuk meminta soft file ya, pastikan benar. Jadi sekali lagi, soft file STR itu sudah kita bisa ajukan apabila sudah di langkah kelima dan kartu registrasi STR kita sudah bisa muncul atau bisa download. Kirim ke pdf str2@gmail.com. Kemudian untuk subjeknya atau judulnya bisa cantumkan apa saja, yang penting bunyinya adalah permohonan soft file STR ya, karena kita mau minta soft file STR kita dikirimkan terlebih dahulu. Apakah kalau kita minta soft file STR ini dikirimkan juga yang aslinya? Ya,
pasti dikirimkan juga sesuai dengan standarnya, sesuai dengan aturannya. Kalau kita ingin mempercepatnya, kita bisa ajukan seperti ini. Tulis nama ya, kemudian nomor KTP, nomor STR. Nomor STR tadi ya sudah bisa dilihat di kartu registrasi. Itulah nomor STR kita. Profesi dan email. Pastikan email yang kita tulis di sini adalah email yang kita gunakan untuk menginput data STR. Jadi jangan menggunakan email yang lain, agar nanti STR soft filenya terkirim ke email yang kita cantumkan di permohonan soft file STR-nya. Kemudian ditulis kalimat-kalimat seperti ini ya. Boleh sembarang saja, ini hanya sekedar konsep saja. Boleh digunakan, boleh juga tidak ya. Tetapi prinsipnya adalah isi kalimatnya atau isi statementnya itu meminta agar diterbitkan soft file STR sebelum terkirim STR yang aslinya. Untuk hal ini teman-teman harus cukup bersabar ya. Biasanya kalau karyawan KTKI-nya sedang online ya, di jam-jam kerja akan cepat terkirim permohonan kita apabila kita bisa membuktikan dengan benar STR kita sudah memang ada atau muncul di tahap kelima di kartu registrasi ya. Nah, di sini saya menuliskan mohon bantuan. Saat ini status permohonan pengajuan STR saya sudah berada pada tahap kelima. Dalam kurung telah dicetak dan menunggu pengiriman. Yang tadi ya, yang sudah kita buka di cek status. Kemudian kita juga mohon kiranya dapat dikirimkan. Ya, kalimatnya boleh apa saja. Sekali lagi teman-teman ya, dalam mencantumkan data itu pastikan nama, nomor KTP, nomor STR, profesi, dan email kita tercantum dengan benar sesuai data-data yang kita inputkan di dalam pengajuan STR sebelumnya, agar nanti soft file yang kita inginkan itu terkirim dengan benar ke email kita, email pemohon atau pemilik STR-nya. Nah, ini soft file STR ini bisa kita gunakan untuk pekerjaan, untuk bekerja di setiap fasilitas kesehatan, kemudian bisa mengurus SIPP, selama kita bisa yakinkan bahwa STR soft file tersebut adalah benar ya. Karena pada saat dikirim itu saya yakin sih belum ada legalisirnya. Nah, dia hanya mengirimkan soft filenya saja. Di sini nanti teman-teman kalau yang bekerja bisa saja meminta legalisir tersebut ke bagian terkait ya. Mungkin bisa minta ke kepegawaian lalu diserahkan ke bagian yang membutuhkan seperti bidang keperawatan atau komite keperawatan. Kalau di puskesmas mungkin bisa di legalisir di bagian TU-nya untuk masuk ke bagian kepegawaiannya dinas kesehatan. Nah, ini bergantung dari kebijakan setiap institusi. Kalau untuk SIPP, prinsipnya PPN-nya pasti mengeluarkan rekomendasi karena ini sudah pasti punya STR. Dan kami pun di DPD kami akan memudahkan teman-teman mengurus hal ini. Nah, ini ya kartu registrasi yang tadi. Nah, ditampilkan di lampirannya. Nah, ini kan saya sedikit sebagai pertimbangan, berikut saya kirimkan bukti kartu registrasinya. Nah, sudah ditampilkan. Kemudian setelah yakin data-datanya lengkap, klik tombol kirim untuk mengirim ke PDF str2@gmail.com. Tunggu saja ya, mudah-mudahan segera bisa dikirimkan soft filenya ke email kita yang sudah kita ajukan. Di kantor pos itu sesuai dengan isian data di korespondensi yang sudah kita ajukan. Yang pertama, isi detail alamat rumah. Ini isi dengan alamat sesuai KTP ya.
Nah, ini lihat detail alamat rumah pada saat kita mengisi alamat ya, alamat rumah maupun korespondensi. Di sini jelas menggunakan alamat KTP-nya. Nah, ini jangan sampai salah ya, KTP yang terkini. Kemudian korespondensinya itu diisi dengan alamat domisili boleh, tempat yang paling dekat boleh, atau tempat kerja. Kita lihat di sini korespondensi sesuai dengan alamat rumah dengan kode pos kecamatan terdekat. Nah, ini tadi setelah kita mengisi alamat rumah, bagian korespondensi ini boleh diisi dengan mengklik langsung kotak alamat koresponden sama dengan alamat rumah. Kemudian kita isi kantor pos kecamatan pengiriman STR itu sesuai dengan kantor pos yang terdekat dengan kode pos kita. Kan kode pos itu menggunakan nama jalan atau nama desa atau nama lurah gitu ya. Nah, jadi untuk kantor pos kecamatan pengiriman itu sesuaikan saja dan pastikan itu yang paling dekat dengan alamat tempat tinggal kita. Ini yang yang alamat alamat rumahnya, alamat tempat tinggalnya itu berdekatan dengan kantor pos yang paling dekat dan memang mau diambil di sana. Lihat ini, walaupun beda kecamatannya, Kembang Janggut itu dengan kecamatan Tabang itu beda kecamatan, karena yang terdekat adalah Kembang Janggut, maka kita pilih yang Kembang Janggut, bukan Penghuritan, karena tidak ada di sana kantor pos, bahkan di kecamatan Tabang pun tidak ada. Setelah pasti benar, klik saja lanjut dan sistem akan membaca penyimpanan biodata berhasil. Selanjutnya, korespondensi sesuai dengan alamat tempat bekerja dengan kode pos kecamatan terdekat. Nah, ini bagi kita yang tinggal, misalnya kita tinggal di salah satu wilayah di tempat yang jauh dari tempat kerja kita. Kalau kita mengambilnya di dekat rumah kan jauh tuh. Misalnya kantor posnya jauh sekali dengan alamat rumah kita, tapi paling dekat kalau kita ke tempat kerja kita, maka kita pilih alamat tempat kerja kita. Di sini korespondensinya lihat ya, bahwa di sini memilih alamat tempat kerja dari yang bersangkutan. Nah, ini beda kecamatan juga ya. Agar mudah mengambilnya, maka dipilihlah alamat kerjanya, karena nanti pada saat bekerja sekalian mungkin habis dinas malam, pagi bisa ambil di kantor pos, atau habis jaga pagi bisa ngambil di kantor pos sore harinya, ataupun pada saat jaga sore bisa pagi sebentar nyinggah untuk mengambil STR yang sudah jadi tadi. Nah, di sini pilihannya ya. Nah, ini dengan kecamatan yang berbeda dari alamat tempat tinggalnya. Kalau sudah pasti benar, lanjut saja. Nah, ini bisa dilihat bahwa penyimpanan biodata berhasil. Itu tadi ya, bagaimana cara mengirim datanya. Nah, ini setelah ditelepon oleh petugas kantor pos atau di WA atau di SMS, ambil aja langsung kantor pos terdekat ya. Jangan lupa untuk membawa KTP, atau kalau mewakilkan menggunakan surat kuasa. Nah, ini saat pengambilan ya, kita akan mendapat surat surat terima yang bahwa kita yang mengambil. Kalau kita mengambilkan punya orang, kita pastikan bawa KTP kita sendiri, fotokopi saja, sama surat kuasa yang bermateri 6.000, ya, ambil saja. Oke guys ya, jangan lupa ya, sama-sama. Alhamdulillah akhirnya punya STR juga.